Persebaya Surabaya memanfaatkan jeda kompetisi Liga 1 yang lebih dari 2 minggu untuk menggelar latihan intensif dan meningkatkan kerjasama antar pemain. Jeda ini dikarenakan adanya laga Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, dimanfaatkan tim Bajul Ijo untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa mereka, terutama di lini serang yang dinilai belum maksimal. Selama 3 pekan kompetisi yang telah berjalan, Persebaya Surabaya mencetak hanya 3 gol, dengan 2 diantaranya melalui tendangan penalti. Barisan penyerang, termasuk striker Flavio Silva, menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. Flavio merupakan striker asal Portugal yang belum mencetak gol dalam 3 laga Liga 1, diharapkan dapat meningkatkan ketajamannya di depan gawang. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster memberikan perhatian khusus pada Flavio Silva. Menurut Munster, meskipun Flavio belum berhasil mencetak gol, ia percaya bahwa pemain berusia 28 tahun tersebut akan segera menemukan ritmenya. Munster juga menganggap setiap striker mengalami periode sulit, sebagaimana contoh yang dikemukakan tentang Kylian Mbappe dari Real Madrid yang juga sempat kesulitan mencetak gol dalam beberapa pertandingan. Ya, saya berbicara dengan Flavio. Saya menyuruhnya untuk melihat video-video di YouTube sebagai referensi, meskipun saya tidak yakin dia menontonnya. Contoh nyata adalah Mbappe dari Real Madrid yang juga mengalami periode tanpa gol. Itu adalah masalah umum bagi striker, tapi Flavio memiliki kepercayaan diri yang tinggi, ujar Paul Munster, Kamis, 5 September 2024. Kami terus memberikan tips dan melatihnya, bukan hanya Flavio, tetapi semua pemain penyerang. Saya tidak hanya mengandalkan satu pemain. Ketika Flavio mencetak gol pertamanya, dia akan mencetak banyak gol berikutnya. Saya tidak khawatir, tambahnya. Musim lalu, Flavio Silva menunjukkan performa cemerlang bersama Persik Kediri dengan mencetak 23 gol, yang mendorong Persebaya Surabaya untuk merekrut striker tersebut pada musim ini. Nasib M. Hidayat, si karyawan tetap, yang tak kunjung perkuat Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. Sosok Muhammad Hidayat tentu pemain yang sudah akrab dengan pendukung Persebaya Surabaya. Pasalnya ia merupakan sosok paling lama di skuad Bajul Ijo musim ini. Ia menjalani musim ke-7-nya bersama Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025. Dedikasinya bersama tim kebanggaan Arek-Arek Surabaya ini membuat pemain berusia 28 tahun itu dijuluki karyawan tetap oleh CEO Azrul Ananda. Meski menjadi sosok paling senior, namun M. Hidayat tak kunjung bermain musim ini. Hingga pekan ketiga, Muhammad Hidayat tak kunjung mendapatkan menit bermain di Persebaya Surabaya. Statusnya sebagai pemain legenda dan berjasa besar bagi Persebaya Surabaya tak menjadi garansi dirinya mudah mendapatkan menit bermain. Paul Munster lebih condong memainkan gelandang jangkar muda Persebaya Surabaya, Andre Octaviansyah. Sementara musim lalu, Muhammad Hidayat juga hanya banyak diperankan sebagai pemain cadangan. Dari 15 laga yang dimainkan, Muhammad Hidayat hanya memainkan 8 pertandingan sebagai starter. Itu pun hanya 3 laga ia tak tergantikan di komposisi Persebaya Surabaya musim lalu. Untuk menit bermain, Muhammad Hidayat tercatat hanya mampu mengumpulkan 854 menit bermain musim lalu bersama Persebaya Surabaya. Faktor cedera di pekan ke-28 yang memaksanya absen jadi indikator lain mengapa sang legenda kesulitan mendapatkan menit bermain musim lalu. Terkini, pemain bersejarah Class of 2017 yang belum masih setia bersama Persebaya Surabaya itu juga jadi sorotan para bonek mania.
Absennya M. Hidayat dalam 3 laga pekan pertama bukan tanpa sebab. Pasalnya, ia sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut yang ia dapatkan musim lalu. Pemain berposisi gelandang bertahan itu juga telah menjalani operasi lutut pada April 2024. Operasi itu yang membuat M. Hidayat tak kunjung terlihat bahkan di sesi latihan. Sebagai informasi, Muhammad Hidayat telah catatkan 122 caps bersama Persebaya Surabaya sejak awal bergabung pada 2017-2018. Dengan sukses bukukan 4 assist dari 7.493 menit bermainnya. Perolehan caps terbanyak Muhammad Hidayat dicatatkan pada musim 2018-2019 dengan 28 pertandingan. Mengisi jeda FIFA Matchday, Persebaya melakukan uji coba melawan Maestro FC di Stadion Gelora 10 November, Kamis sore, 5-9. Hasilnya Green Force menang dengan skor akhir 8-2. Pelatih Persebaya Paul Munster menyatakan skor bukan yang dikejar dalam pertandingan uji coba itu. Menang telak, namun ada sejumlah catatan yang harus dibenahi agar lebih lagi saat Liga 1. Catatan yang dimaksud Munster adalah proses lahirnya 2 gol Maestro FC. Kedua gol itu lahir dari penalti, setelah 2 pemain belakang muda Persebaya melakukan kesalahan di kotak penalti. Gol tersebut dicetak di babak kedua, pemain muda membuat 2 kesalahan, saya berkata kepadanya untuk belajar dari situasi ini. Karena situasi tersebut merugikan tim. Apabila ingin masuk tim utama harus memahami kesalahan ini, jika tidak tentu sulit, kata Munster. Munster mengingatkan kepada seluruh pemainnya agar bisa menjalankan strategi dan hasil latihan yang sudah dilakukan. Dengan jumlah gol yang banyak, ia menilai ada perkembangan dari pertandingan sebelumnya. Banyak situasi yang kami lakukan di latihan diterapkan di laga uji coba ini, banyak gol dan tidak ada yang cedera. Dari hari demi hari kami perbaiki terus pada jeda kompetisi ini, jelasnya. Seperti diketahui, Persebaya akan menjalani laga pekan keempat melawan Persita Tangerang pada 14 September 2024 mendatang di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Jeda kompetisi ini dimanfaatkan dengan memperbaiki kekurangan yang ada.